Halo, selamat pagi bagi teman-teman yang ngeklik channel ini pagi. Kalau bukan pagi ya selamat oh ya gitulah. Em, PJS Parlemen Jalanan Sukabumi menyoroti persoalan kebijakan publik. Saya salah satu admin di sana. Nama saya Budi Setiadarma, itu nama asli. Saya lahir besar di Sukabumi, di kota Sukabumi. Nyomplong RT 1 RW 3. Saya nggak ngumpet-ngumpet kok. Dari dulu juga nggak ngumpet-ngumpet, identitas jelas, nggak pakai akun palsu. Saya tidak punya kepentingan politik apapun karena saya bukan politisi. Walaupun sempat suka sama satu partai P3, tapi itu sebatas suka. Kader tidak, aktivis juga bukan, apalagi caleg. Keresahan saya adalah keresahan PJS teman-teman. Keresahan tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik baik di kota, provinsi ataupun nasional sekalipun. Jadi jangan berpikir bahwa ada tendensi politik di channel ini. Kita hanya ingin kebijakan publik yang memberi manfaat sebesar mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Persoalannya di sana. Jadi teman-teman yang tidak satu visi saya masih menganggap itu adalah teman. Mitra dalam berpikir sehingga mendapatkan kebijakan publik yang lebih baik. Jadi bukan nggak ada kamusnya itu namanya musuh politik dan sebagainya, sama sekali nggak. Kalian boleh percaya itu. Baik, kenapa Sukabumi? Karena kita melihat Sukabumi ini kota kecil yang sebetulnya terlalu banyak masalah. Saya lahir tahun 64, sekolah juga di Sukabumi. Saya ingat tahun 76 menamatkan SD. Itu tidak ada dikotomi Pemkot, itu tidak. Semua Sukabumi. Dan saat itu Sukabumi dikenal sebagai kota indah. Bandung saat itu dikenal sebagai kota kembang. Kenapa kota indah? Itu memang menjadi destinasi wisata yang luar biasa saat itu, sampai terakhir mungkin tahun 80-an. Tahun 80-an itu masih begitu banyak wisatawan domestik, nasional ataupun bule-bule, banyak sekali yang datang ke Sukabumi. Dan akibatnya itu kan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat itu luar biasa. Dalam Sabtu Minggu itu tingkat hunian hotel Sukabumi penuh. Tidak peduli mereka berwisata ke kabupaten atau tidak. Kalau malam minggu atau hari minggu pagi itu kita melihat banyak sekali wisatawan di pusat kota. Jalan-jalan pagi, makan bubur ayam dan sebagainya. Banyak kuliner khas Sukabumi yang menjadi target mereka. Dulu ada makan malamnya di rumah makan Bu Uti, paginya sarapan bubur bunut. Wah, luar biasa. Dan mereka, wisatawan itu datang menikmati kota Sukabumi sambil menikmati juga destinasi wisata di kabupaten, Babar Ratu, Selabintana dan sebagainya. Bahkan anak-anak SMA Bulungan itu bilang, jangan ngaku anak gaul Jakarta kalau belum pernah ke Sukabumi, kalau belum pernah menikmati Situ Gunung, kalau belum pernah menikmati PH. Suasana kota saat itu hanya 2 kecamatan dan tertata rapi. Tidak ada cerita PKL. Saya melihat dan merasakan sendiri karena berangkat atau pulang sekolah itu jalan kaki. PKL di pusat kota itu hanya ada di sudut-sudut gang. Di Jalan Ayani ada Gang Nugraha, ada Gang Panglipur. Itu baru PKL ke dalamnya. Hanya di sudut-sudut gang aja. Jalan Kapten Harun Kabir nggak sekredit sekarang tuh, enak banget. Bahkan
polisi Pamong Praja acap kali menertibkan mereka supaya tidak berjualan di sana. Kita rindu suasana yang membuat orang betah, nyaman, dan mendapatkan kesempatan berusaha, ekonomi tumbuh dengan baik. Walaupun kota kecil, mendapatkan uang dari peredaran uang dari luar itu luar biasa. Tidak ada kemacetan, dan memang saat itu juga jumlah kendaraan tidak banyak. Tapi tata kota sangat indah, benar-benar indah. Lapang Merdeka itu rimbun, pohon-pohon dikelilingi pohon beringin yang sudah ratusan tahun. Sangat nyaman, sangat luar biasa, sangat sejuk. Bahkan kalau pagi-pagi berangkat sekolah, itu dari helaan nafas itu dari hidung masih keluar embun. Tidak ada yang sebetulnya istimewa amat dari tata kota. Tidak ada, jauh dibanding Bandung misalnya, apalagi Jakarta. Tapi kenyamanannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tertata dengan baik, tertata dengan indah. Itu masalah yang kita tidak pernah mendapatkan lagi itu. Sama sekali kita tidak pernah mendapatkan itu sekarang. Dan itu terakhir kondisi seperti itu ada di tahun 80-an gitu. Oh ya, teman-teman sorry kalau banyak yang suara-suara masuk, maklumlah ini ya, ini bukan di sebuah studio yang kedap suara dan sebagainya. Tapi itulah potret kita, potret kehidupan masyarakat kelas menengah bawah yang tidak mungkin teman-teman dapatkan suasana seperti begitu di perumahan-perumahan real estate. Itu potret kita, potret kehidupan kita. Dan balik lagi, persoalan kita adalah persoalan kebijakan publik. Bagaimana wali kota, pemimpin daerah itu menata kota. Persoalannya bukan persoalan selera estetikanya harus begini harus begitu, atau siapa yang mendapatkan proyek dan sebagainya. Bukan di sana. Toh kota-kota Sukabumi itu birokratnya kan luar biasa pada pinter. Banyak yang akademisi segala macam. Jadi tentu mereka lebih tahu. Tapi publik hanya bisa merasakan, bisa menilai manfaatnya terasa seperti apa. Gitu. Jadi gitu teman-teman, PJS sengaja sekarang membuat channel di sini biar interaksinya lebih enak. Kalian yang kontra ataupun yang tidak, oke, kita saling berargumentasi. Mau bully-bulian juga bodoh amat lah. Namanya medsos ya memang rimba belantara. Walaupun nanti setiap orang punya konsekuensi hukum ketika bermain di medsos. Teman-teman, itu hanya sekedar pembukaan. Nanti setiap periodik kita akan mengupas berbagai masalah. Masalah apa? Masalah kebijakan tata kelola pemerintahan. Banyak masalah yang membuat kita miris. Misalnya pasar pelita, pusat tata kota, bla bla bla, banyak banget. Tapi satu persatu nanti insya Allah kita akan kupas secara periodik. Ini hanya sekedar pembukaan bahwa grup medsos PJS yang sudah berdiri 4 tahun itu, kita sekarang membuka channelnya tersendiri supaya lebih greget. Dan saya dan teman-teman sebagai admin itu tidak mudah membuat grup itu. Kontroversi, dianggap musuh pemerintah, bahkan sampai pernah dipolisikan gara-gara berbagai status di sana. Tapi masalahnya kita bukan karena punya kepentingan politik. Sekali lagi, masalahnya adalah saya, teman-teman adalah warga kota, lahir besar di sini dan ingin ingin merasakan kota yang nyaman, kota yang mampu memberikan kesejahteraan buat warganya. Dan tugas penyelenggara di sana bukan berbisnis APBD. Saya tidak peduli dengan permainan politik dan sebagainya. Yang kita pedulikan adalah
bagaimana kota ini ditata sehingga memberikan manfaat buat sebanyak mungkin warga, bukan manfaat untuk partai pemenang politik, pemenang pilkada. Bukan di sana masalahnya. Dan kita juga tidak peduli siapa yang mendapatkan proyek apa, mau tim ses mau apa, nggak masalah, selama memang proses tata kelolanya juga on the track. Itu yang menjadi sorotan-sorotan kita. Entry point yang harus digarisbawahi lahirnya kita di sini adalah semua adalah mitra berpikir. Jadi nggak ada tuh musuh politik, yang adalah mitra berpikir. Dan berpikir itu menjadi sangat bermanfaat buat umat, buat warga, buat masyarakat. Ketika terjadi proses argumentatif untuk kebijakan publik, di sana entry pointnya. Belum tentu kita benar, belum tentu mereka yang benar. Persoalannya bukan siapa yang benar, persoalannya adalah proses untuk mendapatkan kebenaran relatif. Tidak ada kebenaran mutlak. Baik teman-teman member PJS, sekali lagi mohon nanti partisipasinya untuk menjadi sebuah ruang publik untuk mengkaji berbagai kebijakan publik secara argumentatif, bukan secara bully-bulian. Kalian boleh melakukan bully-bulian juga nggak masalah, tapi nanti akan terlihat siapa yang punya kerangka berpikir intelektual, atau siapa yang hanya sekedar untuk mendapatkan misalnya kekuasaan atau menyenangkan bos politik dan sebagainya. Baik sahabat PJS, sampai ketemu lain bahasan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa konsisten secara periodik melakukan diskusi melalui channel ini. Sampai ketemu, saya Bunat Budi Setia Darmanata Prawira. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.